Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Izam Permana dengan NPM 2335 10359. Nah, di sini saya akan melakukan yaitu tugas membaca buku chapter 13. Oke, langsung saja. Animation dan gesture feel like magic. Oke, di sini diawali dengan yang pertama yaitu deklaratif vs imperatif, the paradigm shift. Dalam sejarah pengembangan rekreatif, animasi seringkali menjadi anak tiri yang performanya dianaktirikan. Pada masa awal, kita menggunakan pendekatan imperatif melalui API animated bawaan, di mana JavaScript bertindak sebagai dalang yang mengendalikan boneka. Secara manual, setiap milidetik dalam pendekatan ini, JavaScript harus menghitung posisi baru, mengirimkan pesan lewat jembatan ke sisi natif, menunggu natif menggambar ulang dan mengulangi proses itu 60 kali per detik. Masalah fatal muncul ketika JavaScript sedang sibuk melakukan hal ini, seperti memproses data API atau logika bisnis yang berat. Karena dalangnya sibuk, bonekanya berhenti bergerak, menyebabkan animasi macet atau frame drop yang sangat mengganggu mata pengguna. Kelemahan pendekatan imperatif ini mirip dengan menyetir mobil dengan mata tertutup sambil mendengarkan instruksi penumpang yang gagap. Ada jeda waktu antara instruksi diberikan dan aksi dilakukan, yang dalam dunia animasi berarti hilangnya kemulusan gerakan. Reknatif menyadari bahwa jembatan komunikasi adalah sumber kemacetan utama, sehingga lahirlah paradigma baru yang disebut declarative animation. Dalam pendekatan deklaratif, kita tidak lagi mengirim instruksi geser kanan satu pixel berulang-ulang setiap frame. Sebaliknya, kita mengirimkan seluruh paket aturan logika animasi ke sisi natif di awal. Hey natif, kalau nilai X berubah, tolong gerakkan kotak ini ke kanan dengan fungsi fisika pegas. Dengan cara ini, setelah instruksi dikirim, sisi natif mengambil alih kendali penuh atas anima tersebut. JavaScript bisa bebas melakukan tugas berat lainnya atau bahkan berhenti bekerja sejenak. Namun animasi di layar akan tetap berjalan mulus seperti mentega karena ia dijalankan di thread terpisah. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita memandang interaksi. Kita tidak lagi memerintah langkah demi langkah, tapi mendefinisikan hubungan sebab akibat. Kita mendefinisikan apa yang harus terjadi, bukan bagaimana langkah detailnya setiap milidetik. Nah, pergeseran mental ini sangat penting karena animasi di aplikasi mobile bukan sekedar hiasan, melainkan bagian dari fungsi navigasi dan umpan balik spasial. Pengguna berekspektasi bahwa benda digital memiliki fisika yang mirip dengan dunia nyata. Jika didorong, ia harus meluncur, bukan teleportasi. Pendekatan deklaratif memungkinkan kita menerapkan rumus fisika seperti gesekan dan tegangan pegas, yang dihitung langsung oleh profesor grafis GPU atau thread UI utama. Hasilnya adalah animasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga terasa organik dan responsif terhadap sentuhan jari pengguna secara instan. Nah, kesimpulannya, transisi dan dari imperatif dalam deklaratif adalah tentang melepaskan kontrol mikro demi performa makro. Kita mempercayakan eksekusi animasi kepada sistem yang membebaskan sumber daya kita untuk fokus pada logika bisnis. Bab ini kita akan meninggalkan cara lama yang rawan lag dan sepenuhnya beralih ke alat modern yang menjamin performa 60 fps atau bahkan 120 fps di layar promotion. Selamat datang di era di mana lag adalah masa lalu. Oke, lanjut kedua yaitu Reanimated 3 Basic DUA Trade Champion. Pustaka standar industri untuk animasi dekoratif React Native saat ini adalah React Native Reanimated, khususnya versi 3 yang bawa menyederhanakan sintaks yang luar biasa. Reanimated ajar untuk memecahkan masalah kemacetan jembatan dengan memperkenalkan konsep share value. Berbeda dengan useState biasanya memicu render ulang komponen JS setiap kali nilainya berubah. Share value adalah variabel khusus yang hidup di UA Thread Native tetapi bisa dikontrol dari JavaScript. Jika kamu mengubah nilai share value, React tidak melakukan render pada komponen JS sama sekali. Sebaliknya, perubahan itu langsung diterapkan pada profile view di sisi native. Untuk mengubahkan share value dengan tampilan layar, kita menggunakan Hawk Use Animate Style. Hawk ini bertugas membuat objek style yang reaktif. Ia akan terus memantau perubahan pada share value dan memperbarui properti tampilan, seperti transform, opacity, dan width. Secara real time, hebatnya, pembaruannya terjadi tanpa melewati siklus render yang berat. Bayangkan ini seperti jalur bypass jalan tol, sementara komponen lain macet di antrian render rack. Animasi kita melaju bebas di jalur khusus langsung menuju GPU. Oke, kita lanjut ke yang ketiga yaitu layar sentuh adalah media input utama di perangkat mobile. Bawaan React Native seperti toggle opacity atau scroll view memiliki keterbatasan dalam mendeteksi gestur yang kompleks. Mereka hanya bagus untuk ketukan tab atau gulir sederhana, tetapi gagal total jika kita ingin melakukan gestur seret, drag, cubit, pin, atau putar rotes. Secara bersamaan, di sini React Native Gesture Handler masuk sebagai pahlawan.
Pustaka ini menggantikan sistem sentuhan bawaan JS dengan sistem sentuhan native platform yang jauh lebih presisi dan responsif. Komponen utama yang sering digunakan oleh Pan Gesture Handler yang mendeteksi gerakan jari yang menyeret di layar, bayangan fitur swipe to aktif di gimbal atau fitur menggeser kartu di Tinder. Semua itu dibangun menggunakan logika Pan Gesture. Handler ini memberikan aliran data koordinat serta kecepatan gerakan jari secara terus-menerus. Data ini kemudian bisa dihubungkan langsung ke set value milik Reanimated untuk menggerakkan elemen UI mengikuti jari pengguna secara real time tanpa jeda sedikit pun. Selain geser, kita juga memiliki pin gesture handler untuk mendeteksi gerakan mencubit dan rotation gesture handler untuk putaran dua jari. Hebatnya, gesture handler memungkinkan kita menggabungkan beberapa gesture sekaligus, misalnya pada fitur peta atau penampilan foto Instagram. Oke, langsung aja cara kerja gesture handler didasarkan pada state machine atau mesin status. Setiap gesture memiliki fase under main, began, dan aktif, end atau violet. Kita bisa menulis logika spesifik untuk setiap phase ini. Misalnya saat phase aktif kita mengikat posisi elemen ke jari pengguna. Saat phase end kita mengecek apakah pengguna melempar elemen cukup kencang. Jika ya, animasikan elemen keluar layar. Jika tidak, kembalikan ke posisi semula dengan efek pegas. Logika interaksi semacam ini menciptakan pengalaman pengguna yang sangat taktil dan memuaskan. Lanjut yang keempat itu secara elemen transition to teleportation illusion. Pernahkah kamu merapatkan di App Store atau Google Play? Saat kamu menekan ikon aplikasi kecil, ikon tersebut seolah-olah tumbuh membesar dan berubah menjadi header halaman detail. Efek magis ini disebut shared element transition. Tujuannya adalah menjaga kontinuitas visual saat pengguna berpindah antara layar. Tanpa efek ini, perpindahan layar terasa kaku. Layar A hilang, layar B muncul mendadak. Dengan efek ini, pengguna dituntut untuk memahami bahwa objek di layar B ini adalah objek yang sama dengan yang saya klik di layar A. Nah, secara teknis ini adalah ilusi optik yang cukup rumit. Layar A dan layar B adalah dua komponen yang terpisah total, bahkan memungkinkan berada di tumpukan navigasi yang berbeda. Oke, lanjut saja ke yang ke bab 5, yaitu micro interaction, the soul of the apps. Jika fitur pertama adalah daging dari aplikasi, maka micro interaction adalah bumbu penyedapnya. Micro interaction adalah animasi kecil yang fungsional yang terjadi jika satu tugas spesifik. Contoh klasiknya adalah tombol like di Twitter. Saat ditekannya tidak sekedar berubah warna, tapi menutup dengan partikel konfeti kecil. Contoh lain adalah saklar yang meluncur mulus saat diaktifkan, atau kolom password yang bergetar saat input salah. Animasi kecil ini mungkin tampak remeh, tapi mereka yang membuat aplikasi terasa hidup dan punya jiwa. Tanpa mikrointeraksi, aplikasi terasa dingin, kaku, dan seperti formulir birokrasi digital. Fungsi utama mikrointeraksi adalah memberikan umpan balik status instan. Dalam dunia nyata, jika kita menekan tombol fisik, kita merasakan tekanan balik dan mendengar bunyi klik di layar kaca, dan ntar kita kehilangan sensasi itu. Animasi tombol yang mengecil sedikit saat ditekan memberikan konfirmasi visual bahwa ya, sistem sudah menerima kutukanmu. Tanpa animasi ini, pengguna sering ragu apakah mereka sudah menekan tombol atau belum. Oke, lanjut, yaitu integrasi keselamatan, the soul of interaction. Yang pertama itu Naval Face dan Alrif kelembutan. Target utama kita dalam animasi adalah 60 fps yang mulus. Kita berujung menghindari animasi yang patah-patah atau kasar karena itu membuat pengguna tidak nyaman. Ini adalah motivasi digital dan sifat arif kelembutan. Ini terdapat dalam surat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian gesture handler dan empati tubuh satu, ukhuwah. Fitur gesture handler membuat aplikasi peka saat pengguna menyentuh, mencubit, atau menggeser layar. Aplikasi langsung merespon. Aplikasi yang tidak merespon sentuhan dianggap mati atau hang. Ini mengingatkan kita kepada analogi satu tubuh dalam persaudaraan Islam. Ini terdapat dalam surat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga itu transisi dan semangat. Ini dari animasi adalah perubahan nilai 0 ke 1 atau dari X 0 ke 100. Animasi adalah proses perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik atau berbeda. Tanpa animasi, perpindahan terasa kaget dan mendadak. Ini adalah metafora indah untuk hijrah dan tobat. Islam mengajarkan bahwa perubahan diri itu perlu dilakukan, tidak instan. Ini terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Oke, jadi sekian dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.